Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indro Gunawan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Berasia Jakarta. Kali ini saya akan membawakan sebuah presentasi dengan judul Algoritma dan Flowchart untuk membuat aplikasi kalkulator sederhana dan aplikasi kelulusan mahasiswa. Ini merupakan mata kuliah dasar pemrograman kelas F101 Prodi PJJ Informatika dengan NIM saya yaitu 2004-01-07-2103 dan dosen yaitu Bapak Riyad Zahra SSIMT. Di sini terdapat kata pengantar, kemudian daftar isi dan daftar gambar serta daftar tabel. Kemudian di sini terdapat petunjuk pengerjaan soal. Di sini soal dikerjakan secara mandiri. Kemudian terdapat soal ujian. Yang pertama yaitu bobot soal yaitu 40%. Buatkan algoritma serta gambarkan flowchart untuk membuat sebuah aplikasi kalkulator sederhana sehingga menghasilkan tampilan sistem seperti pada gambar di bawah ini. Nah, sini terdapat tampilan kalkulator sederhana dan masukkan pilihan pertama, pilihan kedua, kemudian menu matematika. Di antaranya ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Sedangkan menu pilihan kita dan hasil perkalian dari hasil perkalian, misalkan kita milih nomor 4, maka hasil perkalian adalah 7 dikali 8, hasilnya adalah 56, dan press any key to continue. Untuk soal nomor 2, dengan bobot 60%, buat algoritma serta gambarkan flowchart untuk menghitung nilai akhir, kemudian nilai huruf, dan status kelulusan dari mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut: input, nama, NIM, nilai absen, nilai tugas, nilai tes, dan nilai UAS. Kemudian output terdiri dari nama, NIM, nilai akhir, di mana nilai akhir yaitu 10% dikali absen tambah 20% kali nilai tugas, kemudian ditambah 30% dikali nilai tes, kemudian ditambah 40% dari nilai UAS, dan nilai huruf di mana nilai akhir lebih besar sampai dengan 80, maka nilai hurufnya adalah A, dan nilai akhir lebih besar dari sama dengan 70 dan lebih kecil 80, maka nilai hurufnya adalah B. Kemudian nilai akhir lebih besar sampai dengan 55 dan lebih kecil 70, maka nilai hurufnya adalah C. Jika nilai akhir lebih besar sampai dengan 40 dan lebih kecil 55, maka nilai hurufnya adalah D. Jika nilai akhir lebih kecil 40, maka nilai hurufnya adalah E. Untuk status kelulusan, di sini ditentukan nilai akhir lebih besar sama dengan 55, maka dinyatakan lulus. Sedangkan untuk di bawah 55, maka dinyatakan fail atau gagal. Kemudian untuk lembar jawaban ujian, sini yang pertama yaitu kalkulator sederhana. Algoritmanya di sini dijelaskan dulu, yaitu berikut adalah penjelasan algoritma dan flowchart untuk membuat sebuah aplikasi kalkulator sederhana. Nah, algoritmanya yaitu seperti ini. Ini saya namakan algoritma 1.
dengan name kalkulator sederhana, kemudian givennya bilangan 1, bilangan 2, dan pilihan, kemudian resultnya yaitu hasil operasi sesuai pilihan. Untuk intermediate-nya yaitu plus, min, bagi, dan kali. Sedangkan definition hasil operasi sesuai pilihan sama dengan kalkulator sederhana, bilangan 1, bilangan 2, dan pilihan. Sedangkan untuk metodenya di sini kita deklarasikan dulu. Yang pertama yaitu 6 bil 1, kemudian 6 bil 2, kemudian untuk hasil kita menggunakan tipe float, dan untuk pilihan menggunakan integer. Yang baris kedua ini yang selanjutnya yaitu get bil 1, kemudian get bil 2, dan get pilihan. Kemudian untuk selanjutnya di sini terdapat pilihan. Jika pilihan sama dengan 1, maka hasil sama dengan bilangan 1 ditambah bilangan 2, dan tampilkan display hasil penjumlahan plus hasil. Kemudian else jika pilihan 2, maka hasil sama dengan bilangan 1 dikurangi bilangan 2, dan tampilkan hasil di layar. Kemudian selanjutnya jika kita memilih pilihan 3, maka kita periksa dulu apakah bilangan 2 ini sama dengan 0. Jika tidak, maka hasil sama dengan bilangan 1 dibagi bilangan 2. Kemudian tampilkan di layar. Kemudian untuk else, misalkan bilangan 2 ini 0, maka di layar akan tampil error atau pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan. Kemudian untuk selanjutnya untuk pilihan 4, di sini adalah perkalian, maka hasil sama dengan bilangan 1 dikali bilangan 2, dan tampilkan ke layar. Untuk di luar dari pilihan 1, di luar pilihan dari 1 sampai 4, maka pilihan tidak valid, atau di sini akan muncul tulisan silakan pilih angka 1 sampai dengan nomor 4. Nah, terakhir kita akan mendapatkan hasil dari operasi sesuai dengan pilihan kita, atau di sini hasil operasi sesuai dengan pilihan. Sini penjelasan dari algoritma tersebut sudah saya jelaskan tadi. Namun di sini ada poin-poin penting. Nama algoritmanya yaitu kalkulator sederhana. Dan algoritma ini digunakan untuk membuat aplikasi kalkulator sederhana yang mampu melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Kemudian bagian-bagian algoritmanya, yang pertama yaitu given atau input terdiri dari bilangan 1 atau bilangan pertama, dan bilangan kedua atau bil 2 atau disebut dengan bilangan kedua, dan pilihan yaitu pilihan operasi matematika 1, 2, 3, atau 4. Kedua yaitu result atau output, hasil dari operasi matematika yaitu penjumlahan,
pengurangan, pembagian, dan perkalian. Yang ketiga yaitu intermediate, variabel yang diperlukan untuk perhitungan seperti plus, min, bagi, dan perkalian atau tanda di sini ditunjukkan seperti tanda bintang atau nama lainnya adalah perkalian untuk operasi perkalian. Untuk keempat, nomor 4 yaitu definition. Fungsi utama algoritma adalah menghitung hasil berdasarkan operasi yang dipilih. Hasil operasi sesuai pilihan sama dengan kalkulator sederhana, pil 1, pil 2, dan pilihan. Kemudian untuk metode atau langkah-langkahnya, yang pertama deklarasi variabel, yaitu dua variabel numerik bilangan 1 dan bilangan 2, variabel float yaitu hasil, dan variabel integer yaitu pilihan. Yang kedua, langkah kedua yaitu input data. Minta pengguna memasukkan dua bilangan yaitu get bil 1 dan get bil 2. Meminta pengguna memilih operasi matematika. Dan langkah ketiga, proses perhitungan berdasarkan pilihan. Gunakan pernyataan if else if untuk menangani pilihan pengguna. Dan yang pertama yaitu penjumlahan. Penjumlahan di sini hasilnya yaitu sama dengan bilangan 1 ditambah dengan 2, dan pilihan 2 yaitu pengurangan, hasil sama dengan bilangan 1 dikurangi bilangan 2. Untuk pilihan yang ketiga yaitu pembagian. Periksa apakah bilangan 2 tidak sama dengan 0. Jika benar maka hasil sama dengan bilangan 1 dibagi bilangan 2. Jika salah, tampilkan pesan error. Kemudian pilihan keempat, perkalian. Hasil sama dengan bilangan 1 dikali bilangan 2. Jika pilihan tidak valid atau bukan 1 sampai dengan 4, maka tampilkan pesan pilihan tidak valid. Silakan pilih 1 sampai dengan 4. Untuk langkah keempat yaitu output hasil, tampilkan hasil dari operasi matematika sesuai yang dipilih. Kemudian kesimpulan, algoritma ini mencakup logika pengambilan keputusan berdasarkan pilihan pengguna, penanganan error seperti pembagian dengan 0, dan menampilkan hasil yang sesuai. Untuk struktur logikanya sudah lengkap untuk operasi dasar kalkulator. Kemudian flowchart. Sini terdapat gambar flowchart menggunakan logaritma. Sini yang pertama yaitu main, dan untuk deklarasinya itu bilangan 1, bilangan 2, dan bilangan 1, bilangan 2 hasil dan menu menggunakan tipe data real, dan output kalkulator sederhana. Sini masukkan bilangan pertama dan input bilangan pertama, dan masukkan bilangan kedua, input bilangan kedua, dan output menu matematika yaitu 1 penjumlahan, 2 pengurangan, 3 pembagian, dan 4 perkalian. Dan input menu outputnya itu menu pilihan mood, dan menu, kemudian menu 1, menu 2, menu 3, dan menu 4. Sini jika kita memilih menu 1 maka hasilnya sama dengan bilangan 1 tambah bilangan 2. Kemudian displaynya akan menampilkan display, dan untuk menu 2 yaitu hasil sama dengan bilangan 1 dikurangi bilangan 2, dan akan menampilkan display, ditampilkan di display. Kemudian bilangan menu 3 yaitu kita seleksi dulu apakah bilangan 2 ini tidak sama dengan 0. Jika benar maka hasilnya
bilangan 1 dibagi bilangan 2 dan akan ditampilkan di layar. Dan jika bilangan 2 ini sama dengan 0 maka outputnya adalah error. Kemudian untuk menu keempat, hasil sama dengan bilangan 1 dikali bilangan 2, maka akan ditampilkan di display. Namun jika output pilihan tidak valid, maka akan muncul pesan pilihan tidak valid. Silakan pilih 1 sampai dengan 4. Nah, terakhir sini akan muncul output berupa hasil dari menu yang kita pilih tadi, yaitu menu 1 sampai dengan 4. Kemudian untuk penjelasan gambar tersebut adalah flowchart untuk program kalkulator sederhana. Sini sama seperti yang tadi. Nah, kita langsung saja ke presentasi menggunakan Office Word atau flowchart menggunakan diagram alur. Sini gambarnya seperti ini. Yang pertama yaitu start kalkulator sederhana, kemudian gateway 1, gateway 2. Sini terdapat menu matematika. Yang pertama penjumlahan, kedua pengurangan, kemudian ketiga pembagian, dan 4 perkalian. Dan get menu. Dan di sini jika kita memilih menu 1, maka bilangan hasilnya adalah bilangan 1 tambah bilangan 2, maka akan muncul di layar. Dan jika memilih menu 2, hasilnya adalah bilangan 1 dikurangi bilangan 2 dan akan ditampilkan di layar. Kemudian untuk menu ketiga yaitu jika bilangan 2 tidak sama 0, maka hasil sama dengan bilangan 1 dibagi bilangan 2. Namun jika bilangan 2 ini sama dengan 0, maka akan tampil pesan error. Dan hasil dari menu 3 ini akan ditampilkan pada layar. Sedangkan untuk menu 4, hasil sama dengan bilangan 1 dikali bilangan 2. Kemudian jika memilih di luar rentang ini antara 1 dan di luar 1 sampai dengan 4, maka display akan memunculkan pesan error. Kemudian hasil dari pilihan 4 akan tampil di layar. Dan terakhir di sini kita akan diberikan hasil operasi sesuai dengan pilihan yang telah kita pilih. Dan terakhir stop atau kalkulator sederhana berhenti. Untuk penjelasan di sini nama lengkapnya yaitu dari flowchart itu adalah kalkulator sederhana, sama seperti yang tadi yang di atas. Tentu, mari kita bahas kalkulator sederhana. Kalkulator sederhana adalah alat yang digunakan untuk melakukan perhitungan matematika dasar, seperti Oke, langsung saja ke pseudocode. Namun sebelumnya di sini terdapat kesimpulan, yaitu dari flowchart
ini mempresentasikan alur logis dari sebuah kalkulator sederhana dengan penanganan error yang mencakup validasi input menu dan validasi pembagian dengan nol. Kemudian pseudocode-nya seperti ini. Sini terdapat judul dari display, yaitu kalkulator sederhana. Kemudian input bilangan pertama, dan input bilangan kedua. Tampilkan menu operasi, yaitu display menu matematika, dan display penjumlahan, display pengurangan, display pembagian, dan display perkalian, dan display menu pilihan kita. Kemudian input pilihan, proses berdasarkan pilihan menu. Jika pilihan 1, maka hasil pilihan pertama ditambah pilihan kedua, dan display hasil penjumlahan pilihan pertama ditambah pilihan kedua sampai hasil. Else if pilihan sampai kedua, dan hasil sampai pilihan pertama kurang pilihan kedua. Display hasil pengurangan pilihan pertama dikurang pilihan kedua dengan hasil. Else if pilihan sampai 3, dan if bilangan kedua tidak sama dengan 0, dan hasil dengan pilihan pertama dibagi pilihan kedua. Display hasil pembagian pilihan pertama dibagi pilihan kedua sama dengan hasil. Else display error pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan. And if dan else if pilihan sama dengan 4, dan hasil sama dengan pilihan pertama dikali pilihan kedua. Display hasil perkalian pilihan pertama dikali pilihan kedua sama dengan hasil. Untuk pilihan yang lain, pilihan dari 1 sampai dengan 4, maka display pilihan tidak valid, atau silakan pilih 1 sampai 4. Dan and if sini akan muncul display press any key to continue untuk terakhir dari program, dan end atau program terakhir. Kemudian untuk penjelasan pseudocode-nya, yaitu berikut adalah penjelasan lengkap demi langkah dari pseudocode kalkulator sederhana. Yang pertama yaitu start. Langkahnya yaitu program dimulai dengan instruksi start, dan tujuan menandai bahwa eksekusi program dimulai. Kedua, tampilan judul. Langkahnya yaitu menampilkan garis pembatas berupa tanda sama dengan, kemudian menampilkan judul kalkulator sederhana, menampilkan garis pembatas lagi, dan tujuannya itu memberikan informasi awal kepada pengguna bahwa program ini adalah kalkulator sederhana. Yang ketiga, input bilangan. A. Input bilangan pertama. Langkahnya yaitu menampilkan pesan masukkan bilangan pertama, kemudian meminta pengguna untuk mengisi nilai bilangan pertama. Tujuan mengambil angka pertama untuk operasi matematika. B. Input bilangan kedua. Langkahnya yaitu menampilkan pesan masukkan bilangan kedua, kemudian meminta pengguna untuk mengisi nilai bilangan kedua. Tujuannya yaitu mengambil angka kedua untuk operasi matematika. Tampilkan menu operasi. Langkahnya yaitu menampilkan opsi operasi matematika. Yang pertama penjumlahan, kedua pengurangan, ketiga pembagian, keempat perkalian. Kemudian menampilkan pesan menu pilihanmu, meminta pengguna untuk memasukkan pilihan operasi yang diinginkan. Tujuannya yaitu memberikan daftar pilihan operasi yang bisa dilakukan. Kelima, proses berdasarkan pilihan. Sini penjumlahan yaitu pilihan 1. Langkah jika pilihan 1, maka hasil bilangan pertama ditambah bilangan kedua. Menampilkan hasil penjumlahan dalam format hasil penjumlahan bilangan pertama ditambah bilangan kedua sampai dengan hasil. Tujuannya itu melakukan operasi penjumlahan. Kemudian proses berikutnya itu pengurangan atau pilihan 2. Langkahnya yaitu jika pilihan sampai 2, maka hasil
hasilnya itu bilangan pertama dikurangi bilangan kedua. Kemudian menampilkan hasil pengurangan dalam format hasil pengurangan bilangan pertama dikurangi bilangan kedua sama dengan hasil. Untuk ini yang B yaitu tujuannya itu melakukan operasi pengurangan. Untuk C yaitu pembagian atau pilihan 3. Langkahnya yaitu jika pilihan sama dengan 3 maka cek apakah bilangan kedua tidak sama dengan 0. Jika iya, hasil adalah bilangan pertama bagi bilangan kedua. Menampilkan hasil pembagian dalam format hasil pembagian bilangan pertama bagi bilangan kedua sama dengan hasil. Jika tidak, menampilkan pesan error, pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan. Tujuannya melakukan operasi pembagian dengan validasi untuk mencegah pembagian oleh 0. D yaitu perkalian ke pilihan 4. Langkah jika pilihan sama dengan 4 maka hasil adalah bilangan pertama dikali bilangan kedua. Menampilkan hasil perkalian dalam format hasil perkalian bilangan pertama dikali bilangan kedua sama dengan hasil. Tujuannya yaitu melakukan operasi perkalian. Kemudian E pilihan tidak valid. Langkah jika pilihan bukan 1, 2, 3 atau 4 maka menampilkan pesan pilihan tidak valid, silakan pilih 1 sampai dengan 4. Tujuannya yaitu memberikan feedback jika input tidak sesuai. Kemudian yang keenam yaitu pengguna. Langkahnya yaitu menampilkan pesan press any key to continue. Tujuannya itu menunggu pengguna sebelum program keluar. Dan yang 7 yaitu N. Langkah program diakhiri dengan instruksi N. Tujuannya itu menandai bahwa eksekusi program selesai. Kesimpulan, pseudocode ini menggambarkan alur kalkulator sederhana yang menerima dua bilangan, menampilkan menu operasi matematika dan memproses operasi berdasarkan pilihan pengguna dengan hasil yang sesuai. Program juga menangani kondisi pembagian oleh 0 dan pilihan yang tidak valid untuk memastikan keandalan. Kemudian yang selanjutnya itu implementasi program menggunakan bahasa C++. Di sini terdapat include string dan using namespace std. In main-nya yaitu in main, dan deklarasi integer bilangan 1, bilangan 2 dan pilihan serta float sampai float untuk float yaitu hasil. Dan tampilan menu seperti ini yaitu akan muncul tulisan kalkulator sederhana dan diikuti dengan masukan bilangan pertama, bilangan kedua, kemudian tampilan menu operasi 1, penjumlahan, 2 pengurangan, 3 pembagian, 4 perkalian dan menu pilihanmu. Kemudian untuk proses perhitungan berdasarkan pilihan menggunakan switch case, dan case 1 yaitu hasil sama dengan bilangan 1 ditambah bilangan 2. Kemudian hasil case 2 yaitu hasil sama dengan bilangan 1 dikurangi bilangan 2. Untuk C-outnya yaitu hasil pengurangan bilangan 1 dikurangi bilangan 2 sama dengan hasil. Kemudian case 3 di bilangan jika bilangan 2 tidak sama dengan 0, cek untuk pembagian dengan 0. Hasil sama dengan float bilangan 1 dibagi bilangan 2. Untuk C-outnya hasil pembagian sama dengan bilangan 1 dibagi bilangan 2 sama dengan hasil. Else code C-outnya yaitu error, pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan. Kemudian break untuk case 4 hasil sama dengan bilangan 1 dikali bilangan 2. C-outnya hasil perkalian bilangan 1 dikali bilangan 2 sama dengan hasil. Dan break untuk report C-outnya yaitu pilihan tidak valid. Kemudian yang terakhir yaitu tunggu pengguna sebelum keluar, C-outnya yaitu press any key to continue. Dan yang terakhir yaitu return 0. Sini diperlihatkan sebuah contoh dari output
outputnya, yaitu jika bilang 1 sama 7 dan bilang 2 adalah 8 serta memilih nomor 4, maka hasil dari perkalian 7 dan 8 adalah 56. Kemudian untuk yang kedua yaitu kelulusan mahasiswa, algoritmanya seperti ini. Sini dapat deklarasi dan untuk gate-nya dan statement serta gate-nya di bagian terakhir atau bagian bawah. Untuk penjelasannya di sini penjelasan dari algoritma kelulusan mahasiswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, deskripsi algoritma. Algoritma ini digunakan untuk menghitung nilai akhir mahasiswa berdasarkan bobot komponen penilaian, menentukan nilai huruf berdasarkan nilai akhir, dan menetapkan status kelulusan. Bagian-bagian utama yaitu given atau input, nama yaitu nama mahasiswa, kemudian NIM nomor induk mahasiswa, nilai absen yaitu persentase kehadiran antara 0 sampai 100, kemudian nilai tugas mahasiswa 0 sampai 100, kemudian nilai UTS, nilai ujian tengah semester yaitu 0 sampai 100, dan nilai UAS atau ujian akhir semester antara 0 sampai 100. B yaitu result atau output. Bagian output terdiri dari nama, yaitu ditampilkan sebagai identitas mahasiswa, dan NIM ditampilkan kembali sebagai identitas mahasiswa, nomor induk mahasiswa, dan nilai akhir yaitu hasil perhitungan bobot dari komponen penilaian, dan nilai huruf yaitu grade huruf dengan nilai huruf A, B, C, D atau E berdasarkan nilai akhir, dan status kelulusan yaitu lulus atau tidak lulus. Kemudian yang gen C atau intermediate, variabel perantaranya yaitu A, B, C, D, dan E, gunakan untuk menentukan grade nilai huruf. Untuk bagian D yaitu definition, formula untuk menghitung nilai akhir yaitu nilai akhir sama dengan 0,1 dikali nilai tugas dan nilai absen, kemudian 0,2 dikali nilai tugas ditambah 0,2 dikali nilai tugas, dan ditambah 0,3 dikali nilai UTS, ditambah 0,4 dikali nilai UAS. Dan bagian untuk yang ketiga itu penjelasan logika metode. A, input data. Program meminta data nama, NIM, nilai absen, tugas, UTS, dan UAS dari pengguna. Dan B itu nilai akhir dihitung berdasarkan formula bobot yang diberikan. Dan C, tentukan nilai huruf. Jika nilai akhir lebih besar sama dengan 80, maka nilai huruf adalah A. Jika nilai akhir lebih besar sama dengan 70 dan lebih kecil 80, yaitu 70 dan sampai dengan 80, maka nilai huruf B. Jika nilai akhir 55 sampai 70, maka nilai huruf C. Dan jika nilai akhir 40 sampai lebih kecil 55, maka nilai huruf D. Dan jika nilai akhir lebih kecil 40, maka nilai huruf E. Selanjutnya D, tentukan status kelulusan. Status kelulusan ditentukan dengan jika nilai akhir adalah lebih besar sama dengan 55, maka statusnya adalah lulus. Jika nilai akhir lebih kecil 55, maka status tidak lulus. E, output hasil. Program menampilkan nama, NIM, nilai akhir, nilai huruf, dan status kepada pengguna. Dan untuk flowchart sini menggunakan algoritma.
sama flowchart menggunakan obscure. Untuk logaritm di sini terdapat main dan deklarasi dan input nama, input name, input nomor absen, input nilai tugas, dan input nilai UTS dan nilai UAS. Dan di sini terdapat segmen, yaitu rumus dari nilai perhitungan nilai akhir, dan di sini terdapat statement jika nilai akhir lebih besar 980 maka nilai huruf A, jika nilai akhir lebih besar 970 maka nilai huruf B, dan jika nilai akhir lebih besar sampai dengan 55 sampai dengan 70 maka input nilai huruf C. Kemudian jika nilai akhir lebih besar 40 sampai antara 40 sampai dengan 55 maka hurufnya adalah D. Selain daripada itu maka outputnya adalah nilai huruf E. Kemudian untuk penentuan status kelulusan di sini diambil dengan nilai akhir, yaitu lebih besar sama dengan 55. Jika lebih besar sama dengan 55 maka statusnya lulus, jika tidak maka status tidak lulus, dan program berakhir atau end. Kemudian untuk flowchart selanjutnya menggunakan diagram alur. Di sini start kelulusan mahasiswa yang pertama itu get name, kemudian get nama, kemudian get name, kemudian get nilai absen, get nilai tugas, get nilai tes, dan get nilai UAS. Dan assignmentnya yaitu nilai akhir sampai 0,1 dikali nilai absen ditambah 0,2 dikali nilai tugas ditambah 0,3 dikali nilai UTS ditambah 0,4 dikali nilai UAS. Dan display name plus name, kemudian display nama plus nama, display name plus name, kemudian display nilai plus nilai akhir plus nilai akhir. Jika nilai akhir lebih besar sampai 80 maka nilai huruf A, jika nilai akhir lebih besar sampai dengan 70 sampai antara 70 sampai 80 maka nilai huruf B, jika nilai akhir 55 sampai 70 maka nilai huruf C, jika nilai akhir 40 sampai 55 maka nilai huruf D, dan itu maka nilai huruf adalah E. Kemudian status kelulusan menggunakan if nilai akhir besar sampai dengan 55 maka status lulus, dan jika lebih kecil dari 55 maka status tidak lulus. Sini penjelasannya. Berikut ada penjelasan lengkap mengenai flowchart kelulusan mahasiswa berdasarkan langkah-langkah yang ada pada gambar. Yang pertama yaitu mulai program. Langkah program dimulai dengan node start kelulusan mahasiswa. Tujuannya itu memulai proses pengolahan data kelulusan mahasiswa. Kedua yaitu input data mahasiswa. Langkahnya itu program meminta input dari pengguna berupa nama mahasiswa dan NIM mahasiswa, nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Tujuannya itu mengumpulkan data yang diperlukan untuk menghitung nilai akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa. Kemudian yang ketiga yaitu nilai akhir rumus, yaitu nilai akhir sama dengan 0,1 dikali nilai absen tambah 0,2 dikali nilai tugas ditambah 0,3 dikali nilai UTS dan ditambahkan 0,4 dikali nilai UAS. Langkah yaitu program menggunakan bobot masing-masing komponen untuk menghitung nilai akhir. Tujuannya itu mendapatkan nilai akhir berdasarkan bobot setiap komponen. Yang keempat yaitu menampilkan data mahasiswa. Langkahnya itu menampilkan nama,
menampilkan NIM, menampilkan nilai akhir. Tujuan yaitu memberikan informasi hasil perhitungan pada pengguna. Yang kelima yaitu menampilkan data mahasiswa. Langkahnya yaitu yang pertama menampilkan nama, NIM, dan nilai akhir. Tujuannya memberikan informasi hasil perhitungan pada pengguna. Yang keenam yaitu menentukan nilai huruf. Langkahnya yaitu berdasarkan nilai akhir. Program menentukan nilai huruf jika nilai akhir lebih besar 80 maka nilai huruf A. Jika nilai akhir antara 70 sampai 80 maka nilai huruf B. Dan jika nilai akhir antara 55 sampai 70, di sini bisa 69 yaitu maka nilai huruf C. Dan jika nilai akhir 40 sampai 54 maka nilai huruf D. Dan jika nilai akhir 40 maka nilai huruf adalah E. Tujuannya memberikan klasifikasi nilai dalam bentuk huruf berdasarkan tentang nilai akhir. Dan yang ketujuh yaitu penentuan status kelulusan. Langkahnya jika nilai akhir lebih besar 55, lebih besar sampai dengan 55 maka status lulus. Jika nilai akhir lebih kecil 55 maka status tidak lulus. Tujuan menentukan apakah mahasiswa lulus atau tidak berdasarkan nilai akhir. Yang kedelapan yaitu akhiri program. Langkah program menyelesaikan proses dengan mode stop kelulusan mahasiswa. Tujuan menandai bahwa seluruh proses telah selesai. Simpulan flowchart ini menggambarkan proses penilaian kelulusan mahasiswa berdasarkan data input yang meliputi pertama perhitungan nilai akhir berdasarkan bobot, dua klasifikasi nilai huruf berdasarkan nilai akhir, tiga penentuan status kelulusan berdasarkan kriteria nilai minimum kelulusan. Dan untuk berikutnya seperti ini. Sini terdapat input data mahasiswa. Nomor 1 start dulu, kemudian input data mahasiswa, 3 display, 4 nama, 5 display, masukkan display masukkan NIM mahasiswa. Yang pertama tadi yaitu memasukkan nama mahasiswa dan NIM, memasukkan nilai absen antara 0 sampai 100, dan input nilai absen, masukkan nilai tugas antara 0 sampai 100, dan input nilai tugas, masukkan nilai UTS 0 sampai 100, dan input nilai UTS, dan masukkan nilai UAS antara 0 sampai 100, dan input nilai UAS. Sini terdapat hitung nilai akhir dengan rumus nilai akhir 0,1 dikali nilai absen ditambah 0,2 dikali nilai tugas ditambah 0,3 dikali nilai UTS dan 0,4 dikali nilai UAS. Kemudian tentukan nilai huruf dan tentukan status kelulusan dan tampilkan hasil. Sini terdapat penjelasan. Itu adalah penjelasan lengkap penentuan kelulusan mahasiswa. Pertama start. Langkah program dimulai dengan instruksi start dan tujuan menandai awal eksekusi program. Dan input data mahasiswa, nama mahasiswa langkahnya yaitu menampilkan pesan memasukkan nama mahasiswa dan meminta pengguna untuk memasukkan nama. Tujuannya yaitu mengambil nama mahasiswa sebagai data awal. Dan NIM mahasiswa, langkah menampilkan pesan masukkan NIM mahasiswa dan meminta pengguna untuk memasukkan NIM. Tujuannya itu mengambil nomor induk mahasiswa atau NIM. Kemudian C, nilai absen, langkah menampilkan pesan masukkan nilai absen 0 sampai 100, meminta pengguna untuk memasukkan nilai absen. Tujuan mengambil nilai kehadiran mahasiswa dalam skala 0 sampai 100. D, nilai tugas, langkah menampilkan pesan masukkan nilai tugas 0 sampai 100, kemudian meminta pengguna untuk memasukkan nilai tugas. Tujuan mengambil nilai tugas mahasiswa dalam skala 0 sampai 100. E, nilai UTS, langkah menampilkan pesan masukkan nilai UTS 0 sampai 100, kemudian meminta pengguna untuk memasukkan nilai UTS.
Tujuan mengambil nilai ujian tengah semester atau UTS. F. Nilai UAS. Langkah menampilkan pesan masukkan nilai UAS 0-100, kemudian meminta pengguna untuk memasukkan nilai UAS. Tujuan mengambil nilai ujian akhir semester atau UAS. Yang ketiga yaitu hitung nilai akhir. Langkah rumus untuk menghitung nilai akhir yaitu nilai akhir sama dengan 0,1 dikali nilai absen ditambah 0,2 dikali nilai tugas ditambah 0,3 dikali nilai UTS ditambah 0,4 dikali nilai UAS. Nilai kehadiran tugas UTS dan UAS diberikan bobot berturut-turut yaitu 10%, 20%, 30%, dan 40%. Tujuannya menghitung nilai akhir berdasarkan bobot masing-masing komponen. Keempat yaitu tentukan nilai huruf. Langkahnya menentukan nilai huruf berdasarkan nilai akhir. Jika nilai akhir besar 80 sama dengan 80 maka nilai huruf adalah A, dan jika nilai akhir 70 hingga 79 maka nilai huruf B. Jika nilai akhir antara 55 hingga 69 maka nilai huruf C. Jika nilai akhir 40 hingga 54 maka nilai huruf D. Kemudian jika nilai akhir lebih kecil 40 maka nilai huruf adalah E. Tujuan memberikan nilai huruf sebagai presentasi nilai akhir. 5. Tentukan status kelulusan. Langkah jika nilai akhir lebih besar dengan 55, di sini 55 adalah lebih besar sama dengan 55 maka status lulus. Jika nilai akhir kecil 55 maka status tidak lulus. Tujuan menentukan apakah mahasiswa dinyatakan lulus atau tidak berdasarkan kriteria nilai minimal. 6. Tampilkan hasil. Langkah menampilkan hasil dari data mahasiswa termasuk nama mahasiswa, NIM mahasiswa, nilai akhir, nilai huruf, status kelulusan. Format outputnya yaitu seperti ini: nama mahasiswa, titik 2 nama, dan NIM mahasiswa, titik 2 NIM, nilai akhir titik 2 nilai akhir, dan nilai huruf titik 2 nilai huruf, dan status kelulusan titik 2 menambahkan status. Tujuannya yaitu memberi informasi akhir kepada pengguna. Yang ketujuh yaitu N. Langkah program diakhiri dengan instruksi N. Tujuannya itu menandai bahwa eksekusi program selesai. Kesimpulan, Cdokat ini berfungsi untuk memproses data mahasiswa, menghitung nilai akhir berdasarkan komponen yang diberikan, menentukan nilai huruf dan status kelulusan. Program ini menyertakan input, proses perhitungan, penentuan, dan output hasil secara terstruktur. Untuk implementasi program menggunakan bahasa C++ nya seperti ini. Di sini terdapat input stream dengan using namespace std, in main deklarasi variable string nama, name, dan buat nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir, dan char nilai huruf, string status. Kemudian input data mahasiswa, masukkan nama, masukkan NIM, masukkan nilai absen, masukkan nilai tugas, masukkan nilai UTS, dan masukkan nilai UAS. Dan itu nilai akhir dengan rumus nilai akhir sama dengan 0,1 dikali nilai absen tambah 0,2 dikali nilai tugas tambah 0,3 dikali nilai UTS tambah 0,4 dikali nilai UAS. Dan tentukan nilai huruf. Jika nilai akhir lebih besar dengan 80 nilai huruf A. Jika nilai akhir lebih besar dengan 70 sampai 80 maka nilai huruf B. Jika nilai akhir lebih besar 55 besar sampai dengan 55 sampai 70 maka nilai huruf C. Dan jika nilai akhir lebih besar dengan 40 sampai dengan 55 maka nilai huruf D. Dan untuk selain itu untuk selain itu maka nilai hurufnya adalah E. Kemudian menentukan status kelulusan. Jika nilai akhir lebih besar dengan 55 maka status lulus. Jika di bawah
55 maka tidak lulus. Dan tampilkan hasil hasilnya itu seperti ini, akan menampilkan nama, NIM, nilai akhir, nilai huruf, dan status. Nah, contoh outputnya adalah seperti ini. Masukkan nama, dan di sini contohnya adalah nama saya sendiri, kemudian masukkan NIM 2004 01 07 2103, dan masukkan nilai absen yaitu 93, dan masukkan nilai tugas 98, dan masukkan nilai UTS 99, misalkan 99 ya di sini, dan masukkan nilai UAS misalkan 100, maka nanti akan muncul di sini nama Hendro Gunawan dan NIM 2004 01 07 2103, dan nilai akhir adalah 98,6, itu diproses dengan rumus yang ini tadi, nilai akhir. Kemudian untuk nilai huruf yaitu A diproses di sini, ditentukan nilai huruf, kemudian status lulus diproses di bagian sini, yaitu tentukan status lulusan. Kemudian untuk yang ketiga yaitu tabel penelusuran. Tabel penelusuran 1 untuk kalkulator sederhana. Misalkan kita telusuri dengan bilangan 1 sama dengan 7 dan bilangan 2 sama dengan 8 dan pilihan menu sama dengan 4, maka tabel penelusurannya adalah seperti berikut. Yang pertama bilangan 1 kita tempatkan di bilangan 1 di sebelah sini, kemudian kolom yang lain kita kosongkan. Kemudian yang langkah keduanya, nomor 2 yaitu bilangan 2 yaitu 8, kita masukkan ke kolom bilangan 2, sedangkan untuk kolom yang lain kita kosongkan. Dan nomor 3 gate pilihan, di sini kita memilih menu yang nomor 4. Kemudian nomor 4 selanjutnya let sama dengan bilangan 1 dikali bilangan 2. Nah, di sini kita kalikan bilangan 1 7, dan kemudian dikalikan bilangan kedua 8. Hasil dari perkalian 7 dikali 8 adalah 56. Nah, kita tulis di kolom hasil perkalian bilangan 1 dikali bilangan 2. Untuk kolom yang lain kita kosongkan. Kemudian langkah kelima, give hasil operasi sesuai pilihan. Nah, di sini outputnya adalah 56 dan kita tulis di kolom lain. Nah, dari tabel 3.1 di atas dapat disimpulkan bahwa jika bilangan 1 sama dengan 7 dan bilangan 2 8 dan pilihan menu adalah 4, maka hasil perkalian 7 dikali 8 hasilnya adalah 56. Tabel penelusuran 2 untuk kelulusan mahasiswa, kita telusuri jika diberikan input nilai absen sampai dengan 93 dan nilai tugas 98 dan nilai tes 99 serta nilai UAS 100, maka diagram atau tabel penelusurannya adalah yang pertama get nama, nama saya sendiri yaitu Gunawan, kemudian yang kedua get NIM, masukkan ke kolom NIM yaitu 2004 01 07 2103, dan untuk kolom yang lain kita kosongkan. Ketiga yaitu get nilai absen, sini kita masukkan ke kolom nilai absen yaitu 93 misalkan, kemudian
get nilai tugas. Yang keempat get nilai tugas. Sini misalkan 98. Dan yang kelima get nilai UTS misalkan 99. Kemudian yang keenam get nilai UAS misalkan 100. Maka yang selanjutnya ketujuh yaitu kita proses dengan rumus yang tadi. Nilai akhir yaitu 0,1 dikali nilai absen ditambah 0,2 dikali nilai tugas ditambah 0,3 dikali nilai UTS ditambah 0,4 dikali nilai UAS. Maka hasil dari nilai akhir tersebut adalah 98,6. Kemudian angka 68 yaitu jika nilai akhir lebih besar sama dengan 80, maka di sini nilai hurufnya adalah A karena 98 adalah lebih besar dari 80. Kemudian untuk status kelulusan jika nilai akhir lebih besar sama dengan 55, maka status lulus. Karena di sini 98,6 adalah lebih besar dari 55. Dan terakhir tip status yaitu outputnya adalah lulus. Jadi hasil dari tabel penulisan di atas dapat disimpulkan bahwa nama Hendro Gunawan, NIM 2004 01 07 2103 dengan nilai akhir 98,6, nilai huruf A, status lulus. Kemudian kesimpulan, flowchart kalkulator sederhana ini sudah mencakup input data, pemilihan operasi berdasarkan input, penanganan error seperti pembagian dengan 0 dan pilihan menu tidak valid, dan output hasil perhitungan. Yang kedua, tujuan utama algoritma kelulusan mahasiswa ini dirancang untuk membantu proses evaluasi mahasiswa dengan menghitung nilai akhir berdasarkan bobot komponen penilaian itu yang terdiri dari kehadiran, tugas, UTS, dan UAS, menentukan grade nilai huruf A, B, C, D, E, serta memberikan status kelulusan lulus atau tidak lulus. Ketiga, pendekatan sistematis. Algoritma memproses data input mahasiswa, nama, NIM, nilai komponen penilaian secara sistematis menggunakan formula yang jelas untuk menghitung nilai akhir, menjadikan hasil evaluasi objektif dan terukur, menentukan grade huruf dan status lulusan berdasarkan nilai akhir dengan logika keputusan yang sederhana namun akurat. Keempat, keuntungan penggunaan, mempermudah dosen, institusi, atau sistem akademik dalam menilai kelulusan mahasiswa secara konsisten, memberikan hasil evaluasi yang terstruktur dengan informasi lengkap meliputi identitas mahasiswa, nilai akhir, grade huruf, dan status kelulusan. Yang kelima, kesimpulan utama, algoritma memastikan bahwa mahasiswa dengan nilai akhir lebih besar sama dengan 55 dinyatakan lulus, sementara mahasiswa dengan nilai akhir lebih kecil 55 dinyatakan tidak lulus. Proses ini tidak hanya memberikan hasil akhir tetapi juga transparansi dalam penilaian melalui detail nilai huruf. Keenam, kelebihan dan implementasi. Algoritma ini fleksibel untuk diterapkan baik dalam program berbasis komputer seperti C++ atau Python maupun manual karena logikanya mudah dipahami dan diterapkan. Dan di sini terdapat beberapa pustaka dan link video presentasi. Kita tabel nilai. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.